Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana. Saya adalah mahasiswi sarjana terapan dan profesi bidang Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Corona atau COVID-19. Nah, apa sih COVID-19 ini? Jadi, COVID-19 ini adalah virus baru yang baru diketahui pada akhir Desember 2019 di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Dan karena penyebarannya yang cukup cepat serta telah terjadi di lebih dari 200 negara yang ada di dunia, coronavirus ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Virus corona ini adalah virus yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan dengan tanda gejala demam, batuk, sakit tenggorokan, dan bahkan pada penderita COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, bahkan kematian. Menurut penelitian, COVID-19 ini tidak dapat menular melalui udara, tetapi COVID-19 ini dapat menular melalui droplet, yaitu percikan bersih ataupun batuk dari penderita COVID-19. Nah, upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini? Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini, yang pertama dengan mencuci tangan. Mencuci tangan ini kita bisa melakukan dengan sabun ataupun hand sanitizer, di mana dalam mencuci tangan ini kita harus menggunakan langkah yang benar, yaitu 6 langkah mencuci tangan. Untuk mempermudah kita melakukan 6 langkah mencuci tangan, kita bisa mengingatnya dengan kata kunci tepung selaci, yaitu telapak tangan, punggung tangan, kanan dan kiri, sela-sela jari, lalu kunci, ibu jari, kanan dan kiri, dan kuku. Ini adalah cara untuk mencuci tangan dengan langkah yang benar, yaitu 6 langkah mencuci tangan. Nah, ketika mencuci tangan ini minimal 20 detik. Selain mencuci tangan, kita juga harus menerapkan etika batuk yang baik, yaitu dengan menggunakan penutup ketika batuk. Bisa menggunakan tisu, masker, dan menggunakan lengan tangan bagian dalam, yaitu bisa kanan ataupun kiri. Serta kita tidak boleh sering memegang muka, terutama mata, hidung, ataupun mulut. Upaya yang kedua untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini yaitu dengan social distancing atau menjaga jarak. Social distancing ini adalah upaya yang mendasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung social distancing ini, yaitu dengan menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, hindari keramaian, hindari kerumunan. Puasa dulu kongkong-kongkongnya, puasa dulu kumpul-kumpulnya. Menjaga jarak di sini bukan berarti kita tidak sayang. Menjaga jarak di sini berarti kita mencintai, menyayangi orang-orang yang kita sayangi dari penularan penyakit yang sekarang sedang marak ini, yaitu COVID-19. Upaya yang ketiga adalah dengan memakai masker. Pada awalnya, WHO telah menetapkan bahwa yang wajib memakai masker itu adalah mereka yang sakit. Tetapi pada saat ini, WHO telah menetapkan yang wajib memakai masker adalah semua orang yang keluar rumah. Maka dari itu, semua orang yang keluar dari rumah wajib memakai masker untuk mencegah terjadinya penularan dari penyakit COVID-19 ini. Upaya yang keempat yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan tidur teratur, makan makanan yang bergizi, banyak sayur dan buah, olahraga teratur, serta pola hidup yang bersih dan sehat.
itu adalah upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini. Nah, untuk ibu menyusui yang menderita COVID-19, tetap semangat, ibu pasti bisa melawan COVID-19 ini. Dan ingat bahwa buah hati ibu menunggu ibu. Buah hati ibu membutuhkan ibu. Ibu harus semangat bahwa ibu bisa sembuh, bahwa ibu bisa melawan COVID-19 ini. Dan sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa COVID-19 ini dapat menular melalui ASI. Maka dari itu, kalian tetap bisa menyusui bayi ibu karena bayi ibu membutuhkan ASI ibu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tetapi dengan catatan, ketika menyusui ini harus menggunakan langkah yang benar. Langkah yang benar ini yang pertama, ibu harus menggunakan masker ketika menyusui ataupun merawat bayi ibu. Yang kedua, harus mencuci tangan setelah dan sebelum memegang bayi ibu. Yang ketiga, membersihkan barang-barang yang sering dipegang oleh ibu dan yang sering dipegang oleh bayi ibu. Itu adalah langkah yang bisa dilakukan untuk menyusui bayi ibu. Nah, untuk ibu menyusui yang menderita COVID-19 tetapi tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, ibu bisa memerah ASI ibu, tentunya dengan langkah-langkah yang benar. Langkah-langkah yang benar ini yang pertama, ibu harus menggunakan masker sebelum memerahnya. Yang kedua, harus mencuci tangan. Yang ketiga, barulah diperah. Ibu harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memerah ASI ibu. Baru ASI tersebut bisa diberikan kepada bayi ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang COVID-19. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.